Halo Black Belt semua, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan Hani Putri. kita lagi ada di Clean Seven Bintaro. Nah nih, tahu nggak sih Clean Seven itu tempat apa? Kayak tempat bersih-bersih mobil, namanya Gitu aja ya? udah clean gitu kan. Tapi Hani nggak tahu detailnya. Tadi aja Hani kesini nyasar Om. Nyasar, kenapa? Iya, kayaknya mapnya agak error ya. Oh, mapnya agak error. Hani muter-muter gitu. Ternyata akhirnya ketemu juga. Ketemu juga. Nah karena Hani nggak tahu Clean Seven ini tempat apaan, ini sebenarnya kayak one stop shopping buat bersihin mobil, Oke. buat detailing mobil. Jadi dari mulai cuci mobil biasa, cuci pakai wax, salon mobil biasa, Oke. car detailing, Waduh. sampai yang namanya coating dan segala macam itu ada. Lengkap Tapi nggak lengkap banget, dan nggak hanya itu, nggak hanya mobil, tapi dia juga terima sepeda motor. Oh, jadi semuanya bisa Om di sini ya? Iya, Apapun bisa ya? bisa apapun bisa. Nah, selain itu karena tempatnya gede dan cozy banget, jadi kalau kita lagi nungguin mau cuci mobil kan lumayan lama tuh. Iya, dan bisa panas sejam, biasanya. panas gitu kan. Tempat ruang tunggunya enak, bisa Iya. jajan burger, ada kopi. Keren ya? Terus ada apa namanya kafe juga di situ segala macam. Jadi seru banget nih tempat. Jadi gitu. bisa nyuci mobil, bersihin atau treatment sambil kita minum kopi gitu. Nah, bisa santai. Gak panas-panasan. Gitu. Betul sekali. Hani penasaran nggak mau ngobrol sama yang punyanya? Pastilah, Pasti let's go ya? ya. Gitu Kita ya? ngobrol aja sama yang ownernya di sini. Nah, pasti. Oke, kamu duluan ya. Oke, let's go. ladies. Nah, Black Pels, akhirnya kita bisa ketemu langsung nih sama ownernya dari Clean Seven. Halo, Bro Alan. Apa kabar? Baik-baik. Halo Amalan, how are you? Ini sebenarnya orang ini tuh bukan orang baru. Kalau dibuat gue ini udah temennya 12 belasan tahun kan dia. Temen lama banget, cuma jarang ketemu akhir-akhir ini. Nah, dikasih kesempatan Tip Black Experience buat ngeliput ke sini nih, Lan. Alhamdulillah banget nih. Kan ini tempatnya kayaknya keren banget nih, besar. Ini tuh ceritanya gimana sih sampai ada tercetus ide di kepala untuk bikin tempat sebagus ini di... Jadi kita mau cari emang ide yang berbeda lah. Oke. Orang kalau biasanya bikin cucian hanya cucian mobil aja gitu. Oh. Cuman kita mau bikin temanya jadi orang kalau datang ke tempat cuci mobil ini jadi dia bisa bisa santai sambil ngopi, sambil ngemil dan terus kita sengaja kasih ke ruang tunggunya yang lebih nyaman, terus ada kafe, terus ini kebetulan kita ada divisi baru cuci sepeda segala macam Oh, gitu. ada cuci sepeda. Luar biasa. Jadi nggak hanya cuci mobil ya. Nah, jadi kalau di Clean Seven ini sebenarnya jasanya selain main bisnisnya kan setahu gue kan cuci mobil nih ya. Tapi kan kemarin lihat-lihat di IG lo segala macam, ada detailing, ada itu segala. Jadi jasanya tuh apa jadi Clean Seven? Kita sih di sini lengkap. Jadi emang awal cuci mobil ya standar biasa ya, cuci mobil standar biasa. Cuman kita ada detailing. Detailing itu mungkin kalau bahasa gampangnya ngebersihin body luar segala macam. Dan terakhir kita ada nano ceramik kalau bahasa umumnya coating. Coating. Sampai coating. Jadi dari mulai cuci mobil biasa sampai nano ceramik, coating itu ada semua. Ada semua. Oke. Amalan, apa sih yang ngebedain cuci mobil di Clean Seven sama di tempat-tempat lain gitu? Kita di sini sebutnya premium carbos. Premium carbos itu jadi kita emang nggak hanya cuci mobil dan treatmentnya pun beda. Oh, terus Dari penggunaan kalau bahasa gampangnya spon, kita pakainya Washmit. Washmit itu microfiber, jadi lebih aman ke body. oh, itu lebih Jadi halus. dari mulai aplikasi sabunnya aja udah pakai Washmit nih. Oke. Itu mahal banget. Itu nggak benar-benar. Boleh cek, itu mahal banget. Oke. Terus kita kalau ngomong sampo, kita samponya pH balance. Oh, pH balas. Jadi Nggak kalau ngerusak lah ya. Iya, nggak rusak. Terus nomor 2 kita ada finishingnya ada 2 tipe, wax dan polymer coating. Oke, wax dan polymer itu bisa jelasin nggak bedanya? Kalau apa segala wax macam? itu biasanya daya tahannya 1 minggu atau minimum 2 kali cuci udah. Gila. Nah, Oke. kalau polymer coating itu lebih tahan bisa sampai 2 bulan atau minimum 10 kali cuci lah. Lebih hidrofobik kalau bahasanya. Oh gitu, lebih tahan, lebih sama cuaca, sama segala macam gitu. Jadi kinclongnya bertahan-tahan terus. Bertahan terus. Nah, itu kalau ngomongin wax sama tadi polymer coating, itu kalau misalnya premiumnya itu harganya bedanya berapa sih? Apa ada mobil kecil sama mobil gede sama atau gimana? Kita setiap mobil ada size-nya. Oke. Untuk harga small, harga M, harga large. Oke. Gitu. Cuman emang untuk harga wax dan polimer hampir 2 kali lipat.
Oh gitu. Nah, karena emang daya tahannya 2 kali lipat. Gitu. Terus karena kondisi begini juga, di polymer coating ini kita kasih bonus sekarang fogging disinfektan. Oh, fogging disinfektan buat interior mobil? Iya, itu bonusnya buat kalau polymer coating. Oh, polymer coating. Itu paket berapa sih? Anggaplah mobil medium, cuci di sini, premium wash ya tadi ya, sama polymer coating plus bonus tadi itu? Itu kita jualnya dari harga 170 sampai 200 ribu. 170 sampai untuk medium ya? Medium. Nggak mahal-mahal amat. Soalnya kalau kita ngerjain di rumah, sabunnya udah berapa? Airnya nggak deres. Belum lagi pegelnya. Tambah lagi, bener loh. Itu cuci mobil tuh PR menurut gue. Jadi apalagi di sini udah dimudahkan, datang, keluar jelek, keluar ganteng. Iya, bisa minum kopi juga. Iya, gitu santai. Bawa anak-anak juga kan, iya, jadi santai, nyaman. Jadi anak aman kan. Iya. Inilah masih di lingkungan cuci-cuci mobil ya. Itu kan sebenarnya kalau tempat lain kan Wasmith gitu kan segala macam. Itu yang lain kayak air segala macam tekanannya. Tapi itu kan ada yang bilang misalnya kalau cuci mobil tekanannya terlalu tinggi bisa ngerusak cat segala macam. Terus untuk wax-nya sendiri apakah ada bahan khusus, pakai produk mana sama polymer coatingnya itu bisa cerita nggak? Kita sih semua bukan yang ngomong suka merek, tapi emang harus produk branded sih. Branded itu maksudnya lebih terpercaya hasilnya dan segala macam. Jadi kalau wax kita kebetulan pakai produk 3M. Oh, pakai 3M. Wax-nya aja 3M. Luar biasa. Oke, terus? Terus kalau polymer coatingnya kebetulan kita nano ceramiknya dengan brand Jerman, jadi kita pakai produk Jerman. Oh, jadi polimernya sama nano ceramiknya dari Jerman punya. Jerman men, nggak main-main nih gitu. Jadi cakep banget. Jadi pokoknya mobil kalau udah dekil banget, masuk Clean Seven dengan anggaplah mobil rata-rata kan medium class ya, medium. Dengan maksimal 200.000 langsung jadi kinclong banget gitu. Paling nggak sampai 2-3 minggu ke depan masih kinclong masih aman, lagi. Oh, masih aman ya. Cakep. Terus Amalan kalau misalkan detailing sama salon mobil biasa itu bedanya apa? Kalau utamanya menggunakan mesin polesnya sama-sama ngomong kasarnya poles. Cuman kalau salon itu kalau emang bahasanya detail itu emang kita mainnya lebih detail. Jadi kalau detail itu kita sampai ke logo-logo, sampai ke sela-sela. Kalau pintu mobil itu kita buka sela-selanya, logo itu kita bersihkan. Kalau salon itu biasanya cuma asal bagian lebih umum lah gitu ya. Lebih umum. Kalau untuk aplikasi obatnya sendiri, untuk yang si detailing itu apa tadi pakai produk yang Jerman tadi atau 3M atau ada yang lain? Kebetulan brandnya beda tapi sama-sama Jerman juga. Oh, sama-sama Jerman. Jadi berkualitas lah. Berkualitas. Semoga terjamin aja ya. Nah, kalau ngomong detailing tadi itu berapa lama sih untuk kita ngomong detailing satu mobil habis dicuci ini misalnya dari proses cuci awal sampai detailing itu berapa lama prosesnya biasanya? Kalau untuk normal kita hitungnya biasanya 8 jam 9 jam. Cuma seharian lah ya? Seharian, tapi kita lihat kondisi mobil. Kalau kondisi mobilnya lebih parah, bisa makan waktu lebih lama. Itu berarti nginep gitu mobil? Bisa nginep. Bisa nginep ya? Kalau sore datang berarti baru berapa paginya gitu ya? Nah itu untuk yang kelas medium itu berapa sih charge-nya? Kalau untuk detailing aja kurang lebih harga 1 juta. Sampai 1,5 juta. Normal lah ya segitu ya. Normal. Ada yang lebih mahal juga. Banyak yang lebih mahal. Tapi hasilnya entah kenapa ya belum sama. Soalnya kalau di Clean Seven gue percaya banget karena udah pengalaman banget, udah lama. Jadi dari dulu pas ibaratnya udah nggak ketemu sama dia, gue tau udah mainan detailing segala macam, udah berapa puluh tahun tuh berarti udah luar biasa. Jadi udah kalau Clean Seven paham banget ya, udah ngelotok banget gitu. Malah kalau misalkan untuk detailing harusnya tuh untuk satu mobil gitu butuh berapa lama sih kayak buat kita perawatan lagi. Untuk pemakaian normal harian maksimum 6 bulan itu harus dirawat lagi. Jadi karena kena hujan atau mungkin kena debu atau mungkin kena aspal ya, itu maksimum 6 bulan. Apalagi untuk warna-warna yang gelap atau hitam atau merah itu butuh perawatan lebih biasanya. Oh, jadi warna gelap itu memang lebih butuh perawatan lebih ya? Paling nggak 6 bulan sekali harus detailing harus. Nah, dalam pengalaman Clean Seven itu pernah nggak sih jadi ada mobil, ibaratnya mobil baru setahun atau nggak sampai setahun keluar dari showroom gitu, tapi kondisinya udah parah banget gitu. Itu pernah nggak sih nemuin kayak gitu? Pernah. Jadi itu
Biasanya cara pencucian pengaruh. Oh gitu. Cara perawatan pengaruh. Biasanya orang malah salah kalau cuci pada saat pagi. Iya. Atau cuci pada saat panas gitu ya. Oh gitu. Oh itu juga ngaruh. Oh jadi cuci itu bagusnya lebih ke sore gitu ya? Lebih sore lebih aman. Lebih sore lebih aman Lebih ya? aman. Kalau kayak pagi hari itu kan udaranya dingin. Ya. Jadi kalau ngomong bodi mobil itu dingin. Iya. Kalau kita siram air itu dia nggak bakal kering sempurna. Ya. Oh, Itu yang bikin berjamur lembab gitu, ya, berjamur. lembab. Oh, gitu. Lebih gampang berjamur itu. Padahal kalau kebiasaan orang suruh driver atau apa kan pagi Cuci hari. pagi. Nah itu malah berbahaya untuk Oh, berbahaya sebenarnya. Oh gitu ya. Oh, baru tahu. Kalau Baru tahu nih ngomong ceritanya. kalau ngomong bagus itu sore, tapi kita mesti tunggu setengah jam. Jadi mobil itu setengah hangat. Ya. Ya. Kita siram air itu keringnya bagus, tapi nggak terlalu panas, nggak Terlalu kayak nguap cepet gitu jelek gitu ya. Itu paling bagus. Oh gitu. Jadi black glass semua. Jadi kalau kata Bro Alan tadi David Seven, paling nggak 6 bulan sekali mobil sekali detailing. Nah itu satu. Yang kedua, tadi perhatiin banget cuci itu. Ternyata kita semua baru tahu cuci itu yang bagusnya malah sore ke malam. Kalau siang panas banget, pagi malah terlalu lembab gitu ya. Iya, pagi. Nggak pada tahu kan? Yang ngobrol sama Clean Seven nggak tahu. Malan kalau misalkan bicara tentang coating atau nano keramik itu tuh apa sih? Bisa dijelasin nggak? Tren coating sama nano ceramik itu kurang lebih paling lama 5 tahun ini. Zaman dulu itu kita taunya wax. Wax Oke. itu wax yang paling bagus kurang lebih bertahan 6 bulan. Terus Oke. ada teknologi baru nano ceramik. Jadi dia ada teknologi hampir kayak plastik dan kaca. Oke. Makanya kadang ngomong glass coating. Iya. Karena itu lebih bisa bertahan di atas 1 tahun. Oh, jadi lebih bagus ya. Jadi sekali Bagus. coating itu bertahan 1 tahun. 1 tahun. Itu apa sih bahan teknologi apa yang bisa buat begitu? Jadi apakah mempengaruhi kilap atau malah ngecat gitu, bisa cerita nggak? Jadi nano ceramik itu namanya semua itu paint protection, Oke, paint protection. pelindung Oke. cat gitu ya. Cuman nano ceramik itu paint protection yang teknologi paling baru. Oke. Jadi dia dengan kalau bahasa kimianya itu SEO, SEO. Gitu. CEO. Oke. Itu dengan proteksi. Kalau kita ngomong bahasa gampangnya, kalau kita tuang di kaca itu kayak ada lapisan plastik Iya. kayak begitu. Oh, tuh. kayak gitu. Itu yang bikin beda ya. Jadi dia melapisi cat, jadi supaya kalau ada kusem itu kena nanonya dulu sebelum ke Belum ke catnya, sebelum ke cat. furnace berarti ya? Furnace-nya. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat di sosial media segala macam yang namanya coating, nano keramik itu deket banget sama istilah layer. Nah, iya. Layer, 2 layer, 1 layer, 7 layer, 9 layer, dan seterusnya. Itu layer tuh apa sih sebenarnya? Layer itu yaitu ketebalan plastik yang kita bilang itu. Oh, Kalau makin kita tebel, ngomong makin- 2 layer, 3 layer ya lebih tebal gitu. Kalau ngomong bahasa gampangnya kalau 3 layer nih ada lecet jadi yang kebuang 1. Oh. Kalau ada layer gitu. Tapi Oh, ada lemahnya juga. Kalau semakin banyak Oke. tapi apply-nya aplikasinya nggak bagus itu nanti di layer sini ada kotor, kita udah tumpuk layer ini berarti kan kusam. Oh, iya. Tembus. Nah, tembus gitu ya. untuk pemakaian normal Iya. harian 2-3 layer cukup. 2-3 layer cukup Ah. bertahan sampai setahun. Kalau dengan merek-merek tertentu bisa bertahan di atas 3 tahun. Malah 3 tahun, 3 tahun. merek tertentu. Oke, nah ini menarik banget. Kalau untuk anggaplah mobil kita nih pakai 2 atau 3 layer. Setelah di coating sedemikian rupa di layer, itu ada perawatan khusus nggak sih buat mobil-mobil yang sudah di coating itu? Seperti tadi tuh, semua mobil mau detail mau nggak di nano 6 bulan itu tetap harus dirawat. Rawat Oke. itu standar karena apa ya? Cuaca di luar, Oke. tetap kena air, tetap kena aspal, Iya. itu jadi. Nah, kalau di nano nggak apa-apa, dia tetap harus rawat karena lapisan nanonya kan yang kotor. Yang kotor. Oke. Kalau mungkin detailing yang kotor lapisan furnace-nya Iya, ya. iya, iya, Tetap lapisan nano itu tetap harus dibersihkan. Oh, dibersihkan ya, supaya tetap kinclong. Iya. Terus Alan, kalau nano keramik itu tahapan dan prosesnya itu kayak gimana tuh? Berapa lama gitu? Kalau nano ceramik kita biasanya nomor 1 emang harus cuci dulu. Cuci udah pasti ya, harus tangan bersih ya. Cuci, terus kalau buat step 2-nya dari aspal, noda-noda ringan itu kita clay, ada namanya clay. Oh, di claying dulu. Oke. Clay, terus kita ngomong kasar ada menghilangkan jamur ringan, Oke. terus baru masuk ke poles mobil. Oh, jadi diratain dulu lah ibaratnya gitu. Poles mobil itu supaya kalau ada baret-baret ringan, ada suir-suir ringan, kita bisa bersihkan dulu sebelum di nano ceramik. Kan nano ceramik udah harus mulus bening ya. ya. Oke. Nah, proses poles itu kalau untuk mobil yang parah itu mungkin bisa sampai 3 kali.
3 kali? 3 kali poles. 3 kali poles? Berarti udah seharian lebih tuh ya? Iya. Oke. Nah setelah kita pokoknya lihat, ya mungkin kita nggak bakal 100%, kita lihat 90% oke, baru kita kasih lapisan nanoseramik. Oh. Kebetulan sistem nanoseramik kita pakai spray. Oh, jadi nanoseramiknya kan kalau gue lihat kan biasanya suka pakai aplikasi, masih pakai tangan gitu manual ya? Kalau kita pakai spray. Apa bedanya spray sama tangan itu? Spray itu kalau kita ngomong bahasa gampangnya lebih rata. Oke. Dan kalau tangan itu kita awal ada tebel tipis, kekuatan tangan. Kekuatan tangan beda ya. Kalau spray kita lebih rata. Mungkin emang kalau ngomong kasar lebih boros, tapi seenggaknya hasilnya lebih bagus. Oh, lebih boros bahan tapi hasilnya pasti lebih bagus. Nah itu kan juga ada yang pernah gue lihat, pernah baca di IG-nya juga kayaknya pengeringan pakai sistem UV gitu. Sekarang itu ada apa sih? Nanoseramik itu kalau ada bahasa curing time. Curing time itu maksudnya masa kering. Masa kering, oke. Kalau untuk yang bener-bener kering itu kurang lebih 6 jam. Oke. Taman karena orang nunggunya terlalu lama, kita pakai UV, itu infrared itu. Itu mempercepat proses curing. Jadi lampu-lampu yang berjalan itu segala macam itu prosesnya lebih cepat gitu. Iya. Sampai berapa persen? Sampai cuma 2 jam? 3 jam? Bisa lebih cepat, bisa sejam. Karena infrared itu memanasin bidang di dalamnya. Jadi kalau plat itu dia panasin platnya. Kalau matahari kan atasnya. Dia panasin dari dalam. Oh, dia atas dan di dalam gitu ya. Jadi matangnya sempurna ibaratnya gitu ya. Oke. Amalan misalkan Black Pulse mau tahu nih tentang Clean 7, ada gak sih media sosialnya? Jadi biar lebih gampang kan kalau mau ngepoin gitu. Kita ada di clean7_Bintaro untuk yang Clean 7. Langsung bisa di message di situ ya? Bisa, DM bisa. Kalau untuk yang sepeda di Bike 2 wash, pakai Bike 2 wash. Bike 2 wash. Iya. Bike 2 wash. Di situ udah ada maps-nya, udah semua kontak. Semua ada lengkap. Jadi siap di DM, siap segala macam ya. Siap. Sama harga ya. Harga. Oke. Aduh nih nggak kerasa ngobrolnya berisi banget, banyak ilmunya, sharing puluhan tahun pengalaman di detailing, membuat kita dan Black Belt semua pasti ada ilmunya. Baru tahu kan banyak-banyak hal-hal baru tadi yang kita terima juga dari Om Alan kita ini. Waduh, bro, thank you banget. Sukses terus buat Clean 7 sama Black Belt. Thank you banget, Om Alan. Sukses selalu. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe YouTube channelnya Black Experience. Dan juga ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan juga gaya hidup hanya di blackexperience.com.